Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ngaji yang keempat ini Mandi, tentang kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Yang pertama kemarin kita di pertemuan pertama itu kita bicarakan tentang wujubul iman bi Rasulillah. Kemudian wujub bitaati Rasulillah. Kalau iman itu dengan pengucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka itu sudah cukup. Terus ada ta'ah bi Rasulillah, yaitu apa yang kita kemarin sering kita bicarakan itu adalah kita menjauhi semua larangannya dan mengikuti perintah Rasulullah semampu kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah mutabi'atu Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Nah, dan yang sekarang yang sedang kita baca adalah tentang faslun fi wujubi munasohatihi alaihi assalatu wassalam. Tabarukan musonef ala hadini ya solehah al-fatihah. Alhamdulillah ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul faslun fi wujubi munasohatihi alaihi assalatu wassalam. Pasal jelasake wajib ngarepake bagus atau ini ikhlas atau mengharap baik kepada Rasulullah. Yajibu ala kulli mukallafin munasohatuhu alaihi assalatu wassalam. Wajib bagi orang-orang mukallaf, berarti kita termasuk di sini, orang yang sudah balik dan sudah kena hukum sholat, hukum zakat, puasa, haji, itu wajib apa? Munasohatuhu alaihi assalatu wassalam. Itu apa? Ngarepake bagus. Arti Jawane ngoten tentang kitab niki. Tapi ini artinya mengharapkan kebaikan. Tapi nanti artinya juga ada ikhlas, nanti dijelaskan. Qala Allah Ta'ala, pengendikane Gusti Allah Ta'ala, laisa 'ala du'afai wala 'alal mardo wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Nah, ini ayat ini surat At-Taubah ayat 91 ini. Nah, ayat ini itu berkaitan laisa 'ala du'afai apa harajun. Jadi tidak ada dosa. Ketika tidak ada dosa kepada siapa? Kepada orang yang apes di sini. Jadi orang yang lemah. Begitu juga kepada orang yang sakit. Orang yang lemah ini siapa? Itu dijelaskan di kitab itu orang-orang tua. Dan juga orang yang sedang sakit. Dan juga pada wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Jadi bagi mereka itu tidak ada dosa ketika tidak ikut perang saat itu. Itnasahu ketika apa? Itnasahu nalikane ngarepake bagus. Nah, itu bisa diartikan ketika dia ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Nah, meskipun
orang-orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang alladzina la yajiduna ma yunfikuna itu. Orang yang tidak bisa berkontribusi selama hatinya bersih atau dia apa ya? Di sini ngarep pakai bagus. Jadi itu tidak ada masalah. Ma'alal muhsinina min sabil. Nah, tidak ada orang yang melakukan kebaikan min sabilin dalam apa ngeluputake. Jadi tidak ada hal yang salah bagi orang yang menginginkan kebaikan. Nah, diantaranya siapa itu? Ad-du'afa. Terus siapa? Orang yang sakit. Terus ini ayat kitab ini adalah ketika bicara tentang jihad. Ternyata orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah itu tidak bisa ikut perang. Nah, mereka tidak ada masalah ketika apa? Idza nasahu lillahi wa rasulihi. Ketika apa? Hatinya bersih atau niatnya kuat kepada Allah. Tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan jihad tersebut. Itu bisa dicari nanti di asbab nuzulnya itu. Nah, wallahu ghafurun rahim. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapura ar-rahim zat kang welas. Qala ahlu tafsir, nah, menurut bahasa ini qala ahlu tafsir idza nasahu lillahi wa rasulihi. Nah, idza nasahu lillahi wa rasulihi. Nalikane nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Mananya apa? Ai idza kanu, yaitu ketika mereka semuanya iku mukhlisina kang podo ikhlas kabeh, muslimina podo pasrah kabeh, bisirri ing dalam kahanan samar wal alaniyati ing dalam tikah terang-terangan. Nah, itu artinya nasohu. Nah, jadi kata nasihat yang diartikan kita bahwasanya nasihat itu ya ketika kita ada orang yang memberi nasihat kepada kita maka itu disebut nasihat. Ternyata di dalam Al-Quran itu juga kalimat ini digunakan dan maknanya ternyata secara bahasa itu adalah ikhlas. Kemudian waruya antami midari radhiyallahu anhu. Waruwiyat dan sudah diriwayatkan dari At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah telah berkata annad-dina nasihatun. Nah, hakikate agama iku ngarepake bagus. Hakikatnya agama itu adalah nasihat. Sampai 3 kali itu annadina nasihatun. Nah, al-alnya lil ahdi itu tadi. Nah para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah. Nah, maring sinten nasihatiku? Qala ngendika sapa Rasul, lillahi maring Allah, wali kitabi lan kitabe Allah, wali rasulihi lan rasuli Gusti Allah, wa aimmatil muslimina lan aimmah apa berarti pimpinane wong muslim, wa amatihim lan wong awam wong muslim. Nah, di sini nanti kita akan memahami lafaz apa nasihat itu. Ternyata bahasa itu juga kadang ini. Fakafa mongko wis cukup apa bihadal hadisi fakufiya bihadal hadisi al masyhuri fakufiya mongko wis dicukupake apa bihadal hadisi kelawan ikilah hadis. Ini hadis dari Tamim Ad-Dari al masyhuri wis masyhur, hadis iki pun masyhur. Dalilan apa nih? Dalil ala annan nasihata krono sak temene nasihat iku lillahi untuk Allah, wali kitabihi lan kitab Gusti Allah, wali rasulihi lan apa rasul Gusti Allah, wali aimmatil muslimina wa amatihim iku wajibatun. Nah, jadi nasihat untuk Allah, untuk kitab Allah, Rasul Allah,
a'immah muslimin wa amatihim dan orang umum itu wajib. Terus apa? Wan nasihatu utawi lafaz nasihat kama sepadane perkara qala Abu Sulaiman Al-Busti. Pun ngendika sapa Abu Sulaiman Al-Busti. Nasihat itu apa? Kalimat yu'abbaru den gawe ibarah apa biha kelawan kalimat anjum latin saking apa kumpulan anjum lati iradatil khairi saking kumpulan ngarepake baik lil mansuhi kedhe marang wong kang den arepake bagus lil mansuhi lahu walaisa yumkinu ayyu'abbiru anha fi kalimatin wahidatin tahsuruha. Nah, jadi yang disebut nasihat menurut Abu Sulaiman Al-Busti yaitu kalimat yang mana itu mengandung ibarat kumpul apa anjum lati iradatil khairi itu apa kumpulan kumpulan kalimat yang mana di sana itu iradatul khairi lil mansuhi lahu. Nah, jadi ini itu apa sebuah nasihat atau kalimat iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi sebuah kalimat atau sebuah kata yang mana tujuannya itu untuk mengharapkan kebaikan kepada orang yang sedang dinasihati. Nah, maka kalau seperti itu maka nasihat tidak mungkin dengan kalimat atau dengan kata satu saja, pasti menggunakan kata yang banyak. Itu secara umum. Wa makna fil lughah al-ikhlas. Wa makna fil lughati dan maknanya dalam bahasa itu al-ikhlas. Wa makna fil lughah itu adalah al-ikhlas. Wa min qaulihim setengah dari pernyataan orang-orang Arab nasohtu al-asla nasohtu bersihake ingsun al-asla ing madu ida kholas tu nalikane bersihake ingsun hu ing asal min syam'ihi saking sakliyane asal. Jadi kata nasihat itu artinya itu bersih, sesuatu yang bersih. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab dulu, nasohtu al-asla ida kholas tu min syam'ihi. Saya sudah membersihkan madu ini tidak kholas tuh min sam'ihi ketika saya membersihkan dari apa sesuatu yang selain madu. Nah, ini istilah bahasa itu istilah bahasa. Jadi bahasa itu kadang bergeser istilahnya penggunaannya. Nah, kata nasihat yang artinya itu bersih, ikhlas atau murni, terus disandarkan dengan kalimat madu tadi apa mengeluarkan mengeluarkan madu dari lebah dan sebagainya, nah, menjadi sebuah kalimat nasihat. Nah, maka beberapa ulama itu ada sebuah hadis setiap 100 tahun katanya, setiap 100 tahun itu akan muncul para mujtahid baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang akan memperbarui istilah-istilah di dalam bahasa. Ini yang yang kemarin saya sebutkan, bagaimana hubungan antara makna dan penggunaan kata. Kata nasihat yang dulu artinya itu murni, bersih, menjadi sebuah nasihat, yaitu apa? Kita menasihati orang dengan kalimat-kalimat baik agar yang mendengarkan melakukan kebaikan itu berupa. Maka kita perlu melihat artinya apa ketika ada seseorang menasihati temannya atau saudaranya, maka kita ingin yang dinasihati itu murni kembali, istilahnya itu bersih kembali, sehingga kata nasihat itu digunakan. Kemudian, maka
Kata Mbah Hasyim itu adalah secara bahasa di kitab ini adalah al-ikhlas, itu adalah kata nasihat adalah ikhlas. Itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu apa? Al-ikhlas billah. Jadi kita melakukan segala hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Kemudian tingkatan yang kedua itu termasuk ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu mengharapkan surga. Nah, itu tingkatan di tengah. Nah, tingkatan yang ketiga biasanya kita melakukan sesuatu dan tujuan kita adalah untuk hal-hal dunia. Misal saya membaca surat Waqiah agar saya rezeki saya lancar, atau saya sedang sholat duha pagi dengan tujuan apa? Agar rezeki saya nanti dilancarkan dan sebagainya. Itu apakah itu boleh? Boleh. Nah, itu tingkatan yang ketiga. Menurut Imam Bajuri, yang tidak boleh itu yang bagaimana? Yang dikatakan yang tidak ikhlas tadi itu, yang tidak murni itu apa? Ketika kita melakukan banyak hal dan itu tujuannya untuk riya kepada atau menyombongkan kepada makhluk yang lain. Kira-kira itu. Nah, jadi kata nasihat itu arti dasarnya adalah al-ikhlas atau murni. Kemudian bergeser makna. Nah, jadi kan bagaimana hubungan antara makna dan penggunaan kata tadi. Kemudian itu digunakan untuk agar yang kita ajak bicara menjadi murni kembali. Nah, kira-kira itu. Nah, yang sering saya sebutkan itu yang kemarin itu tentang riba. Nah, kata riba itu kenapa tidak, itu biasanya digunakan untuk sebuah kegiatan yang mana itu mendapatkan keuntungan tanpa ada jerih payah. Kira itu. Misal dulu dicontohkan ya riba itu ya tingkatan uang yang mana uang itu tidak diaktifkan, cuma dipinjamkan terus bertambah. Nah, itu kan penggunaan kata dan maknanya apa? Maknanya adalah eksploitasi terhadap tenaga sampingnya, sehingga muncul kata riba tadi. Kira-kira itu. Nah, kemudian misal kita contohkan itu perubahan itu. Apa hal-hal yang bersifat eksploitasi itu juga ini bisa disebut riba. Nah, ya kemarin saya contohkan tentang birrul walidain itu, tentang birrul walidain. Nah, ketika kata birrul walidain itu diartikan adalah seorang anak itu mengikuti keinginan orang tua, taat dalam artian ikut semuanya. Tetapi hari ini, ya semisal saya contohkan saya ini. Nah, dulu orang tua saya itu ketika ikut mbah saya, nah, dia akan mendapat, setelah ada mbah saya itu, dia akan mendapatkan hak tanah. Maka ikutnya orang tua saya membantu kakek saya itu, orang tua saya mendapatkan beberapa tanah. Nah, dan dengan tanah itu orang tua saya bisa hidup selayaknya orang-orang di kampung. Nah, seandainya saya mengikuti cara birrul walidain orang tua saya kepada kakek saya ikut seperti pergi ke sawah dan lain sebagainya, dan saya tidak menambah keahlian di bidang lain untuk mendapatkan rezeki. Sementara jumlah tanahnya itu kan nanti kan akan dibagi oleh ke anak-anaknya. Terus orang tua saya bilang seperti ini, awakmu gak iso kaya aku toh le. Nah, misal gitu. Dulu saya itu ikut mbah kamu. Waktu muda itu taat. Kenapa kamu sekarang tidak taat? Dan arti taat itu adalah berangkat ke sawah. Seandainya itu diikuti terus, bukankah itu nanti akhirnya menjadi orang tua saya mengeksploitasi tenaga saya? Dalam artian apa? Karena itu tidak bisa memberikan jaminan kesejahteraan. Seandainya saya tidak mempunyai beberapa keahlian lain. Nah,
Itu yang sering saya sebut itu. Maka di dalam beberapa hadis itu disebutkan setiap 100 tahun itu perlu ada peletakan makna dan penggunaan kata baru lagi. Sehingga Islam sebagai ajaran itu solehun fi kuli zaman wa makan. Begitu juga seperti ini kalau kita contohkan hubungan guru dan murid. Kita sering kena doktrin sama guru itu harus taat, harus ini, harus taat. Nah, biasanya kalau menurut di kitab Imam Bajuri itu murid yang baik itu adalah murid yang berakal, beradab dan husnul fahmi. Pemahamannya sangat bagus. Nah, sementara guru adalah guru yang sabar, tawadhu dan husnul khuluq. Nah, ketika murid sudah mempunyai 3 kategori ini, maka dia sudah bisa disebut baik. Kira-kira itu. Saya mempunyai banyak pengalaman kalau itu. Dulu suatu ketika saya pernah menjawab pertanyaan guru ya. Jadi ada peristiwa itu dan akhirnya saya harus menjadi murid nakal. Itu disebabkan karena saya masih ingat itu di sekolah dulu itu. Ketika ada tugas piket, waktu itu kebetulan bukan saya yang piket bersih-bersih kelas, dilelah kelas ya kotor. Kelas yang kotor ini akhirnya kepala sekolahnya marah. Terus saya menjawab, loh Pak, kok semuanya kamu jenengan marahi, kok nggak piket saja? Jawabannya, murid kok berani sama guru, murid itu harus taat. Waduh, akhirnya dengan seperti itu saya menjadi nakal. Padahal saya cuma bertanya, bagaimana kalau yang melakukan, kenapa yang dihukum itu tidak yang sedang piket saja? Kalau memang harus dihukum, ya sama ketua kelasnya, jangan semuanya. Apa untungnya dengan data ini? Padahal kalau itu menurut Imam Bajuri, salah satu definisi murid itu adalah dia bisa menggunakan akal analisisnya. Kalau memang yang dituntut itu nurut, ketaatan dalam artian nurut, maka fitrah manusia itu akan hilang. Nah, itu mungkin salah satu sebab kenapa pendidikan itu perlu diajarkan analisa kritis ya untuk itu. Sehingga ini kalau kita memahami nasihat tadi, nasihat yang arti aslinya itu murni menjadi bergeser menjadi menginginkan temannya atau saudaranya untuk murni lagi kembali kepada ajaran. Kemudian saya teruskan fanasihatullahi ta'ala iku sihhatul i'tiqadilahu bil wahdaniyati. Nah, dan nasihat Allah itu artinya apa? Sihhatul i'tiqad sing bener bil wahdaniyati dengan apa? Sifat tauhid Gusti Allah. Wa wasfuhu bima huwa ahluhu. Bahwa lan nyifati Gusti Allah bima huwa ahluhu, yaitu bima huwa ahlu, yaitu apa? Asli seharusnya Allah itu disifati seperti apa? Sifat Rahman, Rahim, Ar-Razzaq. Wa tanzihuhu lan bersihake hu ing Allah amala yajuzu alaihi, sesuatu yang tidak boleh melekat kepada Allah. Contohnya apa ya, sifat-sifat Tuhan punya anak dan lain sebagainya itu. Baru batu fi muhabihi. Nah, dan senang terhadap apa? Sesuatu yang disenangi oleh Allah, yaitu apa ya, berbuat baik sama orang tua baik, sama keluarga baik, sama tetangga baik. Nah, itu diantara yang dicintai Allah. Wal bu'du min sukhotihi, dan menjauhi segala hal yang menyebabkan Allah itu benci. Nah, kalau di dalam Sahih Bukhari itu ada kalimat nashun lillahi. Nah, terus ada lagi sebuah hadis itu afdhul a'mali iku al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaitu apa?
sautamane perbuatan itu apa? Al-hubbu billah. Seneng krana Gusti Allah, wal bughdu lan benci juga krana Gusti Allah. Atau man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana lillahi faqad istakmala al imana. Yaitu apa? Barang siapa yang senang itu karena Allah, benci orang juga karena Allah, memberi orang juga karena Allah, wa mana dan dia mencegah tidak memberi orang lillahi karena Gusti Allah. Fakot istakmala, maka orang tersebut sudah sempurna imannya. Maksudnya itu apa? Jadi segala hal ketika kita melakukan an-nasihatu lillah itu apa? Jadi segala hal ketika kita melakukan hal itu karena Allah. Seandainya kita harus membenci orang, itu yang kita benci adalah perbuatannya. Kira-kira gitu. Kemudian wa yazdadal ladzina amanu imanan. Nah, jadi iman itu juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nanti itu ada ini. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maksudnya gimana? Imannya Kanjeng Rasulullah atau guru-guru kita dulu dengan saya, maksudnya dengan saya ini ya pasti tingkat keimanannya lebih kuat para guru-guru kita itu. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi iman itu juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, ziyadatul iman itu dengan apa? Iman kita itu bisa bertambah itu dengan apa? Iman kita bisa bertambah kepada Allah dengan apa? Bil ma'rifah. Jadi dengan belajar. Belajar apa? Ya belajar sifat-sifatnya Allah. Terus kita banyak membaca beberapa disiplin ilmu. Terus kita banyak membaca perintah-perintahnya Allah. Nah, sehingga kita semakin kita mempunyai pengetahuan yang banyak, semakin yang lebih, maka potensi iman kita bertambah itu besar. Karena apa? Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, sehingga dicontohkan oleh Imam Ghazali itu sebuah kalimat tolabul jannati bila amalin dan bun minat dunubi. Yaitu apa? Mengharap meminta surga tanpa melakukan sesuatu apapun itu adalah zanbun minat dunubi. Itu adalah dosa dari beberapa dosa. Misal di sini ada yang misal anggap aja saya ini misal kasus saya ingin mendapatkan pekerjaan di tempat saya ini yang baru ini di Pontianak. Saya cuma gelar sarjana, saya tahajud, saya duha dan saya berdoa, ya Allah saya minta pekerjaan. Tanpa saya berbarengi dengan usaha, maka itu menurut Imam Ghazali dzanbun minad dunubi. Karena apa? Karena saya tidak melakukan sebabnya. Kira-kira itu. Atau kita menginginkan hidup yang nyaman, hidup yang enak, uang yang banyak dan sebagainya. Tetapi kita tidak melakukan sebab-sebab yang menyebabkan itu terjadi. Maka keinginan tadi itu di bagian dari dzanbun minad dunubi. Kira-kira itu. Kemudian an-nasihatu kemudian apa? Wan nasihatu li kitabihi. Nah, kemudian nasihat untuk kitabnya Allah. Nasihat untuk kitabnya Allah itu bagaimana? Nah, di situ dijelaskan. An-nasihatu li kitabihi ku al-imanu bihi wal amalu bihi wal amalu bima fihi. Nah, jadi nasihat untuk kitabnya Allah itu apa? Kita mengimani, terus apa? Wal amalu bima fihi, dan kita mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Alkitab tadi.
Kira-kira itu ibaratnya semisal saya dapat surat dan surat itu isinya perintah. Nah, saya cuma surat ini saya simpan saja, tetapi perintahnya tidak saya lakukan. Apakah saya sudah mengamalkan kitab itu? Atau surat itu saya baca saja tanpa ada usaha untuk melakukan perintah yang ada di surat tadi. Nah, maka itu belum disebut an-nasihah li kita bihi. Wal amalu bima fihi wa tahsinu tilawatihi. Nah, terus wa tahsinu tilawatihi membagusake oleh maca kitab. Wa tahassu lan merdi-merdi khusu indahu ketika maca kitab iku wau. Wa ta'adzamu lan merdi-merdi ngagungake lahu untuk kitab. Watafahumu maknahu lan merdi-merdi mencari pemahaman maknane. Watafaqahu lan merdi-merdi ngerti bahasane. Dan mencari agar kita memahami ya. Itu juga bagian daripada an-nasihah li kitabillah. Jadi kita mencari maknanya. Maknane artinya ini apa ya dalam Al-Quran ini? Misal yang saya sebutkan tadi kata al-ismu tadi semisal. Al-ismu itu digunakan oleh bangsa Arab adalah minuman khamar. Nah, di Al-Quran juga disebutkan kata al-ismu. Apa artinya sama minum khamar? Oh, ternyata dicari maknanya. Misalnya gitu. Al-ismu itu apa? Kenapa khamar itu disebut kenapa di Al-Quran menyebut al-ismu? Karena ada al-ismu yang dulu digunakan untuk minum khamar. Artinya apa? Merusak diri. Sehingga di Al-Quran digunakan sesuatu yang merusak diri itu adalah al-ismu. Nah, itu satu contoh. Nah, ketika kita mencari maknanya tadi, itu juga bagian daripada kita an-nasihah li kitabillah. Nah, wadzabu anhu min ta'wilil ghalina. Nah, dan menjauhkan diri dari tafsir-tafsir wong kang melewati batas. Watonil mulhidina. Nah, itu bodoh ini. Nah, dan kita menjauhi takwil-takwil orang yang melewati batas. Itu apa maksudnya? Orang yang ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak menggunakan kaidah tafsir. Seperti menggunakan tafsir mimpi atau yang lagi rame di media itu siapa itu? Lupa saya. Yang makol dan yang mana dia tidak menggunakan kaidah. Tidak menggunakan kaidah-kaidah tapi asal gitu. Tiba-tiba cerita saya bermimpi ketemu Rasulullah, suruh menjelaskan ini, nah kayak gitu. Nah, kemudian wan nasihatul rasulihi ku atasdiku binubuwatihi. Nah, kemudian kalau nasihat kepada Allah sudah, nasihat kepada kitab itu sudah, yang artinya apa? Kalau dengan kitab yaitu kita memahaminya dan mengamalkannya. Nah, kalau dengan Rasulullah bagaimana nasihatnya itu? Wan nasihatul rasulihi ku atasdiku binubuwatihi. Jadi apa? Benerake kenabian Rasul. Babat lu taati. Nah, kemudian apa? Taat pada Rasulullah fima amara bihi terhadap hal-hal yang diperintahkan oleh Rasulullah. Auyanha anhu atau kita mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Wa nasratuhu dan kita membantu Rasulullah. Wahimayatuhu lan ngrekso sama itu menjaga Rasulullah. Hayyan wa mayitan. Terus apa? Wa ihya'u sunnatihi. Terus apa? Ngurip-ngurip sunnah Kanjeng Rasul. Apa itu diantaranya? Ya dengan keluarga baik. Kalau ada waktu sekolah ya sekolah. Kalau punya uang ya kita mengajak anak agar hidup lebih senang lagi. Nah, gitu. Nah, itu juga bagian dari sunnah. Ya apa? Sunnahnya Rasulullah. Bitola biha wa nasriha. Nah, kemudian apa? Kita bitola biha kita apa? Mencari sunnah-sunnahnya Rasul wa nasriha lan
nyebarno sunah Rasul. Kalau dulu zaman Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan sebagainya, mungkin dia harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain ya untuk mencari sunnah ini. Tapi kalau sekarang kita tinggal duduk, lihat laptop, kita buka Sahih Bukhari, kita buka Sahih Muslim, nah kita sudah bisa itu. Wada bi anha wa nasruha wada bu anha. Kemudian apa, kita memelihara sunnah tersebut. Di antara sunnah Rasulullah apa ya, yang sederhana-sederhana saja. Kemudian watakhallaku bi akhlaqihi. Kemudian apa, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Wa adabi lan adabnya Rasulullah al-jamilah. Nah, jadi kalau an-nasihah li Rasulillah, jadi yaitu apa? Kita mengimani Rasulullah, terus kita mengamalkannya, terus menghidupkan sunnah-sunnah yang ada di dalam hadis. Apa itu? Banyak. Cuma kita sering ini, kalau saya lihat itu kita sering tertuju kepada simbol daripada maknanya. Banyak itu kita sering melihatnya itu. Semisal ya pada simbol kalau bulan puasa kita perbanyak makan kurma gitu. Dengan makan kurma kita ikut sunnah Rasul. Tetangga kita yang jualan jagung akhirnya nggak begitu laku. Terus gimana kalau gitu? Kalau sunnah ya cenderung ke makna, akan lebih baik ke maknanya, bukan kepada simbol-simbol tadi. Yang kalau kita kembali ya kepada kata nasihah ini Pak, kata nasihah itu dasarnya adalah murni atau sesuatu yang bersih. Nah kemudian ini digunakan secara kata, secara kalimat apa, untuk mengajak orang agar kembali ke keadaan yang murni dan bersih. Begitu juga ketika kita bicara sunnah, maka kita bicara banyak ke maknanya, termasuk kalau menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tadi, apakah iman bisa bertambah? Bisa. Dengan apa? Bil ma'rifah, dengan menambah pengetahuan itu. Tidak dengan saya makan bulan puasa, kalau saya makan kurma saya melakukan sunnah. Kalau saya makan jagung, berarti saya tidak melakukan sunnah. Nah, tidak di situ, tidak disimbol, tapi kemananya. Tapi apakah itu boleh dikomentari? Ya tidak boleh, sesuatu yang mubah. Kira-kira itu. Kemudian ini, wa amma an-nasu li'aimatil muslimina. Nah, kemudian apa? Nasihat tadi sudah kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasulullah. Sekarang an-nasu li'aimatil muslimina fata'atuhum fil haqqi. Itu apa? Nasihat kepada a'immah muslimin, fata'atuhum, kita mentaati mereka fil haqqi. Nah, dalam perkara kang hak. Kalau tidak ya berarti tidak. Wa ma'unatuhum, lan nulungi, dan kita membantu mereka imam muslimin fihi ing dalam hak. Kemudian kita membantunya kepada hal-hal yang bersifat hak. Wa amruhum bihi, wa amarohum bihi, wa amarohum bihi, dan kita memerintahkannya kepada imam muslimin tadi untuk sesuatu yang hak. Wa tadkiruhum iyahu. Nah, kita mengingatkan juga seandainya imam muslimin ini tidak tidak melakukan al-haq tadi ala ahsani wajhin, luwih bagus-bagus sih kita mengingatkan dengan cara yang lebih baik. Watan bihuhum, dan kita memperingatkan mereka alama ghafalu anhu, dan kita memperingatkan a'immah ini sesuatu yang mereka lupa. Apa itu? Dari hal-hal yang tidak hak. Wa kutima lan den simpen anhum, dari a'immah muslimin, min umuril muslimina,
wa tarkul khuruji alaihim. Nah, kita jangan meninggalkan para ulama. Wa tadribin nasi. Nah, ini wa tarku khurujihim. Nah, wa tarku tadribin nasi wa tadribun nasi. Wa tarkul khuruji alaihim wa tadribi manas-manasi menungso wa ifsadi qulubihim alaihim. Nah, istilahnya apa? Ngerasani kiai, ngerasani ulama itu. Jadi ngajak kanca-kancane, itu loh ulama yang sana itu loh sukanya ini, ya, ini. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga apa? Menyebabkan ulama ini jadi dihasut di banyak orang. Kalau kita ingin memperingatkan ya langsung ke orangnya itu. Nah, kemudian apa itu? Wa irsyadihim ila masolihi wa irsyaduhum ila masolihihim wa ma'unatum fi amri dinihim wa dunyahum. Kemudian apa? Kita memberi petunjuk kepada mereka a'imah ini kemaslahatan untuk mereka wa ma'unatum, dan kita membantu. Jadi nenek ulama itu karena itu ya dibantu. Orang malah utang. Penggawean ngaji ora duit sambatnya yo ning Pak Yai yo katok kuwi ngesakno. Ora ngono, Pak. Nah, kenapa kok ini penting ya? Di Imam Bukhari itu mengatakan iman itu adalah qaulun fi'lun yazidu wa yanqusu. Jadi iman atau itu adalah perkataan, perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka kalau pengertian definisi seperti ini, kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada semisal ada tokoh yang kita idolakan ternyata menurut kita tidak pas, maka dia tidak dalam keadaan salah, imannya memang belum sempurna. La yu'minu ahadukum biasanya diartinya kan kurang sempurna. Nah, kira-kira itu. Nah, tetapi kaum Mu'tazilah tidak. Jadi kalau kaum Mu'tazilah itu tidak. Jadi yang disebut iman itu ya keyakinannya harus benar, perkataannya harus benar, perbuatannya harus benar. Nah, ketika salah bagaimana? Nah, ketika salah, maka dia tidak bisa mendapatkan posisi mukmin yang ini. Maka kemudian murjiah sebaliknya, yang disebut iman itu apa? An-nutqu wal i'tiqad, yaitu apa? Yang penting wong wis yakin terus wis ngucapno, masalah keimanan kuwi urusane karo Gusti Allah, ora nek hubungane karo perbuatan. Beda kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah.